Nah, oleh karena itu, itulah mengapa kita juga didorong untuk melakukan penyajian data. Tujuannya agar tampilannya itu, pertama, tampilannya semakin ringkas, kedua, agar semakin ringkas dan juga menarik ya untuk dilihat. Kedua itu agar informasi yang terkandung dalam data itu juga lebih mudah untuk dipahami gitu, lebih mudah untuk diserap oleh orang walaupun itu dia bukan orang yang pinter statistik atau ngerti statistik, tapi dia tetap bisa paham gitu, bisa paham. Oh, jadi maksudnya dalam data ini tuh misalkan yang terbanyak itu ada di sekitaran angka ini sampai ini gitu. Frekuensinya sekian. Nah, itu kan jadi lebih informasinya lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu. Nah, ini makanya di sini saya tuliskan tujuan dilakukan penyajian data itu adalah agar lebih mudah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada gitu. Jadi kalau misalkan divisualisasikan itu kan kita tampilkan secara sederhana, tapi menyimpulkan informasi penting yang ada dalam data yang kita miliki itu kita masih dapat mudah untuk menyimpulkannya seperti itu. Nah, kemudian penyajian data itu kebanyakan divisualisasikan dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, yang kalau dalam grafik itu yang paling sering digunakan untuk visualisasi distribusi frekuensi data itu adalah histogram dan poligon frekuensi. Untuk visualisasi data ya maksudnya. Untuk visualisasi data. Pak, mohon maaf. Ya. Ini share screen-nya masih RPS, Pak. Oh, share screen-nya masih RPS ya? Maaf, maaf. Iya. Iya, iya, iya. Ini udah kelihatan belum? Udah ya? Udah, Pak. Udah. Oke, oke. Ya, jadi ini di sini kan juga saya tuliskan ya, makanya tujuannya itu adalah agar lebih mudah untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Nah, penyajian data itu sendiri itu biasanya dilakukan atau divisualisasikannya itu dengan bentuk diagram atau grafik. Ini yang paling sering digunakan, terutama untuk ini ya, untuk apa namanya di ilmu-ilmu sosial gitu. Nah, kalau secara grafik itu metode atau model yang sering digunakan itu adalah dengan menggunakan histogram dan poligon frekuensi. Ini yang paling sering model visualisasi data yang jenis grafik yang paling sering digunakan, histogram dan poligon frekuensi. Selain ini juga masih ada bentuk-bentuk grafik lain yang yang bisa digunakan, tapi tidak seintensitasnya tidak sesering ini. Makanya dalam pertemuan ini saya akan yang pertama akan saya berikan itu ini, histogram dan poligon frekuensi. Nah, sebelum saya masuk ke histogram, kalian pernah dengar nggak? Pernah dengar atau pernah lihat histogram nggak? Pernah ya? Di SMA sudah pernah diajari cara membuat histogram? Biasanya kan di SMA itu kan ada ini ya, ada di mata pelajaran matematika itu ada materi statistiknya ya. Itu kan seingat saya kalau nggak salah itu diajari juga cara membuat histogram. Tapi yang masih ini ya bentuk sederhana gitu. Nah, di sini nanti kalian akan diajarkan membentuk histogram dengan dengan model yang ya sedikit lebih advance lah daripada waktu kalian di SMA gitu. Jadi ini pendefinisian untuk histogram ya. Jadi histogram untuk suatu data yang telah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi yang memiliki panjang kelas sama itu adalah sebuah tampilan grafik di mana batas kelas itu ditandai pada sumbu horizontal. Kemudian frekuensi kelasnya itu ditandai atau berada pada sumbu vertikal. Nah, dari definisi ini kira-kira kalau kita punya data gitu, kita mau susun histogram, ini secara manual ya, bukan secara program. Itu apakah kita harus wajib bikin distribusi frekuensinya dulu atau bisa langsung? Bisa langsung data nih, misal 1000 data, langsung bisa kita buat histogramnya. Menurut kalian gimana dari pendefinisian ini? Bikin distribusi frekuensi dulu, Pak. Ya,
Iya ya, jadi kita harus buat distribusi frekuensinya dulu kalau mau menyajikan dalam histogram ya. Dan ini wajib ya. Ini kalau ini secara teoritis ya, artinya ketika kita akan mengerjakannya secara manual. Tapi kan nanti pada prakteknya kalian akan diarahkan untuk menggunakan software gitu, SPSS atau misalkan pakai Excel juga bisa. Nah, ini kalian diajari secara teoritisnya dulu gitu. Jadi secara teoritis kalau mau buat histogram itu ada data, kalian susun dulu tabel distribusi frekuensinya. Kemudian setelah itu kalian baru bisa menyusun histogramnya dengan syarat di sumbu horizontal atau sumbu X itu dia menyatakan batas-batas kelas, kemudian di sumbu vertikalnya itu dia menyatakan frekuensi. Bisa juga frekuensi ini diganti dengan persentase. Kan waktu kalian buat distribusi frekuensi kan mungkin ini ya sudah diajari juga, misal kelas A frekuensinya sekian, persentase terhadap total pengamatannya berapa gitu. Nah, itu bisa di sumbu vertikalnya itu selain frekuensi kalian juga bisa ganti dengan ini ya, apa namanya? Persentase gitu. Nah, kemudian histogram suatu tabel distribusi frekuensi itu bentuknya itu menyerupai diagram batang. Saya saya downloadkan contoh histogram dan distribusi frekuensi biar kalian bisa nanti kemudian bisa lihat perbedaannya. Jadi walaupun apa namanya sama-sama bentuknya hampir sama tapi tetap ada perbedaan gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Kemudian saya lihatkan juga, nah ini. Nah, ini ya. Jadi di gambar ini tuh yang warnanya biru itu adalah histogram, yang warnanya merah itu adalah ini diagram batang. Kalau kalian amati ya, itu kan ada perbedaan. Pertama apa? Pertama, kalau dalam histogram itu setiap batang yang ada yang berdekatan itu saling berhimpit rapat gitu, tidak ada gap atau jaraknya. Sedangkan kalau di apa namanya diagram batang itu terdapat jarak antar masing-masing batang. Nah, adanya jarak antar masing-masing batang itu tuh menandakan kalau yang di sumbu X ini tuh tidak saling berkaitan karena bentuknya itu adalah kategori. Jadi kalau di sumbu X yang histogram itu kan dia menyatakan mana ini batas ya, batas kelas. Batas kelas. Nah, seperti yang kalian ketahui, batas kelas untuk dua kelas yang berurutan itu kan saling berkaitan kan. Misal kelas 1 batas kelasnya X, berarti nilai X ini juga batas atas ya, batas atas kelas ke-1 itu X. Berarti X ini itu juga merupakan batas bawah untuk kelas yang kedua kan? Iya enggak? Nah, oleh karena itu karena nilainya masih ada nilai yang berkaitan yaitu nilai batasnya itu, maka ini apa namanya antar batangnya itu saling rapat gitu, tidak ada jarak. Nah, sedangkan kalau di diagram batang itu kan di apa namanya di sumbu X-nya itu dia tidak menyatakan kelas kan, tidak menyatakan batas kelas dan artinya tidak ada keterkaitan satu sama lain gitu. Oleh karena itu ada gap atau jarak antar ininya ya, antar kategori yang di sumbu X. Nah, kemudian ini
saya ambilkan juga tadi ya beberapa perbedaannya. Jadi pertama, kalau dilihat dari tipe data, kalau kita apa namanya diagram batang itu digunakan saat tipe data yang kita miliki itu adalah berupa data kategorik atau bisa juga data kualitatif gitu. Kemudian kalau di histogram itu datanya itu adalah data kuantitatif atau data dengan skala penelitiannya itu apa? Kalau data kuantitatif apa skala penelitiannya? Apa skala pengukurannya? Kan skala pengukuran kan sudah diajari kan? Ada banyak tuh. Nah, skala pengukuran yang masuk yang digunakan untuk mengukur data kuantitatif itu apa? Masih ingat nggak? Coba Diki Wahyu. Iya, Pak. Skala biasanya tuh kalau datanya kuantitatif gitu atau datanya kontinu gitu, biasanya skala pengukurannya itu pakainya apa? Masih ingat nggak? Ordinal, Pak. Apa? Ordinal. Yakin? Ordinal. Yakin nih ordinal. Coba kalau menurut Linang Rizkika, kalau misal datanya kuantitatif gitu, datanya ya kuantitatif atau datanya kontinu itu biasanya skala pengukurannya pakainya apa? Rasio atau interval, Pak? Rasio atau interval. Iya ya, jadi Diki tadi ini ya bukan pakai ordinal ya, tapi pakainya rasio atau interval gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Nah ini space atau ruang maksudnya ruang antar batangnya ya. Itu tuh di sini ada space-nya. Kemudian kalau yang histogram itu rapat tidak ada space-nya di antara batang-batangnya gitu. Nah, kemudian kalau yang ini apa namanya lebar batangnya itu diatur kalau di diagram apa namanya kalau di histogram itu diatur bervariasi tergantung panjang kelasnya gitu. Jadi kalau misal kelasnya panjang itu berarti ya nanti apa namanya kelasnya lebar ya. Nanti itu apa namanya batang yang terbentuk itu juga lebar. Sedangkan kalau di diagram batang itu tidak ada aturan. Yang penting sama aja gitu. Nah, ini histogram. Di sini saya tuliskan ya, histogram digunakan saat data yang kita miliki itu berupa data kuantitatif yang terdiri dari satu kategori saja. Sedangkan diagram batang digunakan saat data yang kita miliki itu memiliki berupa data kualitatif. Bisa juga kuantitatif, tapi terdiri dari banyak kategori gitu. Contoh misal gini, data penjualan. Data penjualan itu termasuk data kuantitatif apa kualitatif menurut kalian? Data banyaknya mobil yang terjual gitu. Atau misalkan kuantitatif ya. Tapi kalau misalkan ditambahi lagi data banyaknya mobil yang terjual untuk merek Honda, Toyota, dan misal Mercedes gitu. Kalau kayak gitu kira-kira kalau misal kalian diminta untuk menyajikannya mau pakai diagram batang atau histogram? Gimana kira-kira? Diagram batang, Pak. Kenapa kok diagram batang? Karena termasuk frekuensi kategorikal. Ya lebih tepatnya karena
terdapat beberapa kategori gitu kan. Kategorinya tidak hanya satu, benar nggak? Ya, nah itulah yang dimaksud dengan ini. Digunakan saat data yang kita miliki berupa kualitatif, bisa juga kuantitatif. Nah, maksudnya bisa juga itu ketika kita punya kuantitatif tapi lebih dari satu kategori, itu juga apa namanya? Kita diarahkan untuk menggunakan diagram batang ya, bukan histogram gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ini bisa juga kuantitatif gitu. Nah, selanjutnya ini adalah saya berikan apa namanya langkah-langkah untuk kalian bagaimana caranya menyusun histogram. Ini kalau secara manual ya. Kalau secara program kan ada data dimasukkan langsung kita dapat hasilnya. Nah, ini kalau secara manual. Pertama kalian susun distribusi frekuensinya itu dalam bentuk menyusun distribusi frekuensi dengan menggunakan konsep nilai lebih kecil dari. Pernah diajari nggak yang menyusun distribusi frekuensi, tapi intervalnya itu pakai konsep nilai lebih kecil dari? Nah, diajari kemarin waktu sama Bu Sri? Kalau belum, saya berikan gambarannya biar kalian paham. Nah, kemarin waktu sama Bu Sri kalian belajar menyusun distribusi frekuensinya pakai yang ini apa yang ini? Yang atas, Pak. Yang atas ya, yang pakai interval ini ya. Nah, masih sebentar. Intervalnya contohnya kayak gini nggak? Misal 13 sampai 16 terus dikasih batas satu lagi 17 sampai 20 gitu nggak? Nah, artinya antar kelas itu ada selisih nilai di intervalnya gitu. Satu nilai gitu. Misal contohnya sini 16 17 selisih 1, 20 21 selisih 1 gitu ya. Iya, Pak, seperti itu. Waktu kemarin. Iya, Pak. Tapi Ya. sama Nah, Bu Sri dipermudah dikasih 0,5 setelah dan sebelum angka. Biar pembagiannya gampang gitu. kayak gini. Kayak gini. Kayak gini ya. Sanes, Oke. Pak. Iya. Gimana? Oh, kayak gini. Kayak gini. Yang bawah sini nggak ada gitu ya? Kalau yang bawah 16,5. Kayak Nilai gini kan terkecil nilai terkecil dikurangi 0,5 dan nilai terbesar ditambah 0,5 gitu. Oh gitu, iya ya. Berarti kayak gini ya. Berarti kalau di sini 12,5 gitu ya. Yang kayak gini ya. Iya, Pak. Nah, berarti sebenarnya kalian sudah belajar tentang ini. Cuma apa namanya? Disampaikan dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi maksudnya lebih kecil dari itu tuh adalah ini. Ya berarti sama itu dengan yang seperti yang kalian sudah diajari. Bentar saya ulang dari awalan 17. Nah, ini. Nah, saya carikan contoh histogramnya. Distribusi frekuensi. Nah, ini saya ambilkan contoh distribusi frekuensi di internet ya, saya ambil sembarang. Nah, berarti sebentar.
Nah, kalau yang kemarin diajarkan Bu Sri seperti ini berarti ya? Ya. Ya, Pak. Benar. Nah, oke. Nah, sebenarnya ini sama ya, sama ini dengan ini itu sama. Kenapa sama? Ya karena kita buat distribusi frekuensi seperti ini itu adalah biar jaraknya itu jadi rapat gitu. Tidak ada rongga gitu. Kalau di sini kan ada rongga kan. Coba kalian lihat. Kelas ke-1 59 gitu. Kelas kedua batasnya mulai 60. Ada selisih 1 nilai kan. Nah, itu nanti apa namanya? Berarti gini aja deh, biar kalian belajarnya lebih enak. Dengan susunan intervalnya tidak ada apa ya? Tidak ada jarak susunan interval kelasnya, tidak ada kalian bisa paham dengan kalimat ini nggak? Susunan interval antar kelasnya tidak ada rongga atau jarak. Maksudnya itu ya berarti distribusi frekuensi yang kayak kalian pelajari dengan waktu dengan Bu Sri gitu. Gini ya. Ini kan nggak ada rongganya kan? Interval antar kelasnya 16,5, 16,5. Nah, itu yang tujuannya itu kenapa distribusi frekuensinya itu harus seperti ini? Itu tujuannya itu adalah biar nanti untuk meminimalisir kemungkinan ada nilai yang tidak ikut terbawa dalam kelas-kelas yang sudah kita buat gitu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Misal kita bahas yang ini ya. Ada data yang nilainya 59,5 gitu. Kalau kayak gitu mau dimasukkan ke kelas mana kira-kira? Jadi nggak punya kelas kan dia? Dimasukkan ke kelas 1 dia nggak bisa karena nilainya udah lebih dari 59. Mau masuk kelas 2 juga nggak bisa karena dia nilainya kurang dari 60 gitu. Makanya kalau kalian mau buat tabel distribusi frekuensi, kalian jangan ini ya, jangan apa namanya? Jangan buat distribusi frekuensinya tuh jangan yang seperti ini ya, tapi yang seperti ini ya. Yang intervalnya itu rapat gitu. Berarti ini saya hapus saja. Nah, seperti itu. Nah, misalkan gini, misalkan nanti di kuis atau di ujian gitu, atau di ketika kalian sudah kerja gitu, kalian apa namanya disuguhkan dengan tabel distribusi frekuensi yang seperti ini. Terus kalian diminta untuk coba dong buat histogramnya gitu. Kira-kira ide kalian untuk membuat histogram itu seperti apa jadinya? Kalau distribusi frekuensinya diberikannya seperti ini, nggak seperti ini. Kalau seperti ini kan ya udah langsung aja dibuat gitu. Kalau dikasihnya histogramnya bentuknya cuma seperti ini gitu. Misal besok pas kuis saya bikinkan soalnya seperti ini gitu. Terus saya di bawah instruksinya buatlah histogram dari tabel distribusi frekuensi di atas gitu. Kalian gimana? Ide kalian untuk menyelesaikan permasalahannya itu seperti apa coba? Nilai terkecilnya diganti kurang dari 50, Pak. 49,5 seperti itu. Terus nanti ditambah setiap jarak antar kelas gitu. Iya, kayak ini kan 10 berarti jadinya 59,5. Nanti yang kedua berarti 59,5 sampai berapa seperti itu. Iya, jadi kayak gitu ya. Apa namanya? Idenya gitu ya. Ide untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Nah, kira-kira kalau sudah apa namanya sudah dimodifikasi gitu kan, batas-batas di interval kelasnya, frekuensinya mungkin akan berubah nggak? Misalkan
Ini 50 sampai 59, frekuensinya 16. Kalau kita batasnya diubah jadi 59,5, terus sini jadi 49,5, mungkin nggak akan ininya akan berubah? Nggak mungkin, Pak. Mungkin, Tidak. tidak mungkin ya. Ya, Kenapa tidak mungkin? ya karena gini Pak, kalau Bu Sri kemarin mengajar, itu kalau kita buat kolom itu ada 3. Yang pertama, nilai interval statistik. Habis itu Ya. ini ada modal, sama yang ketiga frekuensi. Jadi kalau yang panjenengan iki modal dalam kurun juta itu benar tetap 50 sampai 59, tapi sebelah kirinya itu ada kolom lagi, itu baru isinya itu nilai interval statistik. Nah, di situ baru tertulis 49,5 sampai 59,5. Jadi pada hakikatnya sama aja gitu, walaupun di yang modal juta itu tadi diubah jadi nilai interval statistik, ya sama aja frekuensinya gitu, Pak. Iya. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Penyesuaian batas interval untuk kelasnya itu yang ditambah setengah dan dikurangi setengah itu tidak akan merubah frekuensinya ya. Gitu. Yang lain paham ya? Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menggambar batang dengan lebar yang sama untuk setiap interval kelas. Nah, sedangkan ketinggian batangnya itu disesuaikan dengan frekuensinya. Misal frekuensinya 5 ya berarti tingginya 5. Nah, ini tepi batang mewakili batas atas untuk satu interval dan batas bawah untuk interval berikutnya. Jadi yang dimaksud itu berarti untuk 2 kelas atau 2 interval yang saling berurutan itu berarti nilai tepinya itu nilai yang ada di antara dua batang itu tuh yang satu jadi nilai batas bawah, yang satu jadi nilai batas atas gitu. Nah, batang yang terbentuk nantinya saling berimpit satu sama lain. Nah, jika batas batang histogram untuk setiap kelas itu kita pakainya batas bawah, maka nilainya ditempatkan di tepi sebelah bawah pada setiap batang. Kalau kita pakai titik tengah, berarti ditempatkan di bagian tengah. Bisa juga kita pakai batas atas. Kalau batas atas yang kita pakai itu berarti nilainya itu nanti ditaruh di sisi kanan setiap batang histogramnya. Nah, berarti kalau yang ini itu sebenarnya dia penyusunan histogramnya itu kurang tepat gitu. Karena apa? Karena di sini kita tidak bisa melihat dia itu tuh pedomannya itu dia pakai batas bawah, batas atas atau nilai tengah gitu. Karena di sini 4 itu kan berarti sebagai batas bawah ya, sebagai batas bawah kelasnya ya. Nah, di sini dia tuliskan 24, sedangkan 24 itu kan batas atas. Dia tulis juga di sini nilai tengahnya gitu. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi kalau mau buat histogram itu cukup satu saja. Pakai batas bawah atau batas atas atau nilai tengah. Tidak usah semuanya ditulis seperti ini gitu. Nah, kemudian setelah kalian buat susun histogramnya, kalian labeli di sumbu horizontal atau sumbu X-nya itu dilabeli dengan nilai datanya, nilai apa gitu. Misal di sini contohnya saya gunakan nilai UTS ya, kalian tulis nilai UTS. Kemudian kalau di sumbu Y-nya itu berarti labelnya adalah frekuensi gitu. Nah, ini contoh untuk histogram dengan data yang kita miliki itu adalah data nilai UTS. Nah, tabel distribusi frekuensinya itu seperti ini. Tadi ya. Nah, dengan mengacu pada tabel distribusi frekuensi ini, kita peroleh histogramnya itu jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti saya pakai untuk yang interval kelas di sini tuh pakainya apa? Batas bawah, batas atas, atau nilai tengah? Batas bawah, Pak.
batas bawah ya, karena saya letakkannya itu di kiri. Nah, kalau di kanan berarti mulainya dari ini, dari 17, 21, 25, 29, 33, 37 sampai yang terakhir itu ini ya. Berapa ini? 40. Jadi di sini tuh harusnya kalau mau pakai yang ini tuh berarti di sini mulainya 12,5 ya. 12,5, 16,5. Ini tadi saya buat seperti ini tuh karena tadi konsepnya saya pakai yang nilai antara itu yang apa kurang dari sama dengan itu. Tapi ya sebenarnya konsepnya sama ya. Tinggal di sini disesuaikan aja dengan nilai intervalnya 12,5. Kalau mau pakai yang bawah berarti 12,5, 16,5, 20,5 sampai seterusnya sampai di sini berarti 36,5. Nah, setelah kita buat histogram atau setelah kita visualisasikan, apakah cukup kita hanya udah selesai gitu histogram selesai atau kita perlu membuat analisis atau interpretasinya juga menurut kalian? Gimana? Menurut Sekar perlu nggak buat analisis atau interpretasi singkat gitu untuk histogramnya? Mungkin perlu, Pak. Tujuannya buat apa sih? Jadi kan ini histogram itu kan sudah menyederhanakan. Nah, itu ada deskripsi singkatnya biar orang tuh waktu lihat histogramnya itu tahu ini itu tentang apa gitu. Gini. Nah, iya betul ya, gitu ya. Jadi untuk membantu orang yang melihat histogram kita itu membantu untuk memahaminya gitu ya. Nah, analisis atau interpretasi dari histogram itu tidak harus seperti ini, bebas apa namanya menurut kalian gitu, sesuai dengan keinginan kalian asalkan yang kalian tulis itu tuh masih nyambung dengan apa yang ada di sini gitu, masih nyambung dan yang kalian tulis itu memuat informasi penting gitu, informasi penting dari apa yang ada di histogram yang sudah kalian buat gitu ya. Jadi tidak harus analisnya tuh tidak harus plug seperti ini gitu ya. Untuk histogram ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Untuk yang kedua itu adalah poligon frekuensi. Nah, pada dasarnya konsep poligon frekuensi itu hampir sama dengan histogram ya, yaitu memvisualisasikan tabel distribusi frekuensi agar lebih mudah dipahami. Berarti kalau kita mau buat poligon frekuensi itu juga kita harus punya tabel distribusi frekuensinya dulu gitu. Kita tidak akan mungkin bisa membuat poligon frekuensi kalau kita tidak punya tabel distribusi frekuensinya gitu. Jadi tabel distribusi frekuensi dan poligon frekuensi itu juga saling berkaitan. Kemudian di sini yang membedakan antara poligon frekuensi dengan histogram itu adalah bahwa kalau di poligon frekuensi itu dia tersusun atas garis. Kalau tadi apa namanya histogram itu kan tersusunnya atas batang-batang gitu. Nah, kalau poligon frekuensi itu tersusunnya atas garis, di mana garis itu menghubungkan titik-titik yang merupakan perpotongan antara nilai tengah kelas dan frekuensi kelas yang bersesuaian gitu. Jadi sebelum kita buat garis, kita sebelumnya itu buat titik dulu, titik-titik dalam diagram Kartesius, di mana titik itu adalah perpotongan antara frekuensi setiap kelas dengan ini apa namanya nilai tengah dari kelas yang bersesuaian gitu. Oleh karena itu di sini kalau dalam poligon frekuensi setiap kelas itu diwakili oleh nilai tengahnya masing-masing. Kemudian pada diagram Kartesius sumbu X-nya itu atau sumbu horizontal digunakan untuk mendefinisikan nilai tengah. Kemudian sumbu vertikalnya digunakan untuk mendefinisikan frekuensinya ya. Nah, ini adalah prosedurnya ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian susun dulu tabel distribusi frekuensi, kemudian tentukan nilai tengahnya. Kemudian ini pada diagram Kartesius kelas diletakkan pada sumbu X, frekuensi diletakkan sumbu Y. Kemudian setiap kelas diwakili oleh nilai tengah.
Setelah itu kalian buat titik pada perpotongan antara nilai tengah dan frekuensinya. Kemudian setelah titik-titik itu terbentuk, setiap titik itu dihubungkan dengan suatu garis lurus gitu. Nah, contohnya di sini. Dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang nilai UTS itu tadi, itu kan kita punya nilai tengah sama frekuensinya ya untuk masing-masing kelas gitu. Nah, kemudian setiap kelas dan nilai tengah dan frekuensinya itu kita buat titik antara perpotongannya, antara nilai tengah dan frekuensinya, dibuat titik, titik, titik. Itu. Kemudian setelah semua titik itu terbuat, kalian hubungkan dengan ini, suatu garis lurus gitu. Nah, kalau setelah kita buat poligon frekuensi itu kita juga sebaiknya kita lakukan analisis atau interpretasi juga ya, dengan tujuan untuk memberikan atau untuk mempermudah orang lain untuk membaca hasil yang telah kita peroleh gitu, hasil yang telah kita visualisasikan gitu ya. Jadi biar kita membantu orang lain untuk mempermudah memperoleh atau menangkap informasi dari visualisasi data yang telah kita lakukan gitu. Nah, kemudian di sini saya tuliskan salah satu kelebihan poligon frekuensi itu adalah memungkinkan kita untuk membandingkan dua distribusi frekuensi data yang berbeda ya, atau lebih dalam satu bidang yang sama gitu. Contohnya misalkan ini adalah nilai UTS untuk kelas B ya. Kemudian satu lagi saya punya distribusi frekuensi nilai UTS kelas A gitu. Kemudian saya pengen membandingkan kira-kira itu bagaimana sih pergerakannya gitu. Misalkan ini nilai UTS kelas B seperti ini pergerakannya. Kemudian nilai UTS kelas A misal pergerakannya naiknya di sini kayak gini, terus turun gitu. Kemudian misalkan saya mau nambahkan juga yang kelas C. Kalau kelas C itu naik terus misalkan, semakin tinggi nilai tengah nilainya, frekuensinya semakin tinggi. Jadi poligon frekuensinya naik terus gitu. Nah, kalau di poligon frekuensi itu memungkinkan gitu. Tapi kalau kalian coba bayangkan kalau misal kita mau membandingkan dua distribusi frekuensi dari dua data yang berbeda pakai histogram. Kira-kira lebih enak mana dilihatnya? Misal kalau pakai histogram berarti kan ditumpuk-tumpuk ya. Dan intervalnya itu juga nanti juga saling bertindih satu sama lain gitu. Kira-kira kalau menurut kalian lebih enakan mana kalau mau membandingkan? Ya. Lebih enak pakai histogram atau pakai itu tadi poligon frekuensi menurut kalian? Poligon frekuensi. Ya lebih mudah. Ini ya lebih enak pakai poligon frekuensi ya karena setiap distribusi frekuensi itu hanya diwakili dengan satu garis. Jadi lebih visualisasinya itu lebih enak untuk dilihat gitu daripada kalau pakai histogram. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kemarin waktu sama Bu Sri diajari ini nggak menyusun distribusi frekuensi kumulatif. Nggak diajari ya? Belum sampai situ kayaknya, Pak. Oh ya, berarti belum ya, kemarin belum sampai diajari. Berarti ini saya lewati dulu ya. Nanti saya sampaikan paling di video pembelajaran lah, saya upload di YouTube untuk pengayaan buat kalian gitu ya. Jadi biar kalian tahu bahwa
kalau misal mau pakai visualisasi secara grafik, itu tuh kalau misal mau pakai yang selain histogram dan polygon frekuensi itu seperti apa sih gitu. Nah, contohnya ini pakai polygon frekuensi kumulatif. Selain itu juga bisa pakai kurva distribusi frekuensi gitu. Nah, berarti ini saya lewati dulu ya yang frekuensi kumulatif. Nah, kalau kurva distribusi frekuensi ini, dia itu acuannya adalah membentuk kurva yang berdasarkan pada histogramnya. Jadi kalau tadi yang ini, kalau polygon frekuensi itu kan dia acuannya itu adalah hanya nilai tengah kelas ya. Setelah nilai tengahnya diperoleh, buat perpotongan dengan frekuensinya, kemudian hubungkan dengan garis-garis. Nah, kalau kurva distribusi frekuensi, acuannya itu adalah dengan menggunakan histogram. Jadi dibuat dulu histogramnya, lalu kemudian baru dibuat kurvanya. Cara membuat kurvanya ya tinggal mengikuti bentuk histogramnya itu seperti apa gitu ya. Contoh misalkan ini, kalau kita punya histogram yang pakai histogram yang tadi ya, misal seperti ini. Kemudian saya mau buat misal kurva distribusi frekuensinya ya. Berarti kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira bentuknya itu jadi seperti ini. Kurva distribusi frekuensinya itu jadi seperti ini. Tapi biasanya kalau di rumpun ilmu sosial, kurva distribusi frekuensi ini jarang digunakan ya. Kalau di ilmu statistik itu masih sering dipakai karena itu nanti kaitannya untuk melihat karakteristik distribusi distribusi data gitu. Apakah dia miring ke kiri, miring ke kanan, terus kemudian kurtosisnya itu ekor tebal atau ekor gemuk gitu. Itu kalau di rumpun ilmu kalian itu jarang dipakai gitu. Jadi ini hanya untuk pengetahuan tambahan saja untuk kalian ya, tidak akan saya bahas lebih detail. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi setelah kita tadi belajar untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, sekarang kita belajar menyajikan data dalam bentuk diagram. Tapi sebelumnya ini ya, kita istirahat dulu 15 menit ya. 15 atau 10 menit enaknya? 10 menit ya buat siapa tahu mata kalian pegel lihat laptop terus gitu. Saya mau istirahat sebentar, tenggorokan saya kering dari tadi ngomong terus ya. Ya. Ya nanti kita mulai lagi ini aja ya 8.30 ya. Kita istirahat 15 menit. Oke.
Mohon maaf, Pak. Mic-nya masih ke mute. Wah, sorry. Ya, jadi saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi, seperti tadi telah saya jelaskan bahwa kalau kita mau menyajikan data melalui diagram, itu kita tidak perlu untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, karena biasanya diagram ini digunakan untuk menyajikan data yang berupa data kualitatif ya, yang terdiri dari beberapa kategori seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat distribusi frekuensinya. Nah, karena memang tidak bisa dibentuk kalau data kategori itu. Kemudian visualisasi dalam bentuk diagram yang paling sering digunakan itu adalah diagram batang dan diagram lingkaran. Ini saya hapus saja ya. Diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, scatter plot ini tidak perlu, saya hapus saja. Oke, jadi gini. Opsinya kalian bisa pakai diagram batang atau pakai diagram lingkaran juga gitu. Nah, saya rasa kalau diagram batang ini mudah banget ya. Sebenarnya mungkin tanpa saya jelaskan pun kalian sudah paham lah ya harusnya. Jadi ya ini saya jelaskan sekilas saja. Jadi kalau diagram batang itu berarti di sumbu horizontalnya itu menunjukkan variabel yang akan diukur menunjukkan kategori ya. Kategori yang akan diukur frekuensi atau presentasinya, kemudian sumbu Y menyatakan frekuensi ya. Nah, karakteristiknya tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kalau dalam diagram batang itu antar batangnya itu terdapat jarak atau space ya. Nah, ini disebabkan karena kategori yang kita amati itu bersifat kualitatif, sehingga tidak ada hubungan dan kesinambungan antar kategori yang satu dengan kategori yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya secara grafis diagram batang menunjukkan tabel frekuensi menggunakan jumlah persegi panjang ya. Itu kan tadi sudah saya jelaskan juga waktu saya menjelaskan tentang histogram. Nah, ukuran panjangnya tergantung dengan frekuensinya kan. Semakin banyak frekuensinya berarti semakin panjang atau semakin tinggi gitu. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Menyajikan setiap kategori pada sumbu X, kemudian frekuensi pada sumbu Y, terus kemudian gambar batang setinggi frekuensinya berapa. Nah, ini contohnya membentuk diagram batang dari distribusi penjualan mobil ya. Kalau nilai penjualan mobil itu kan termasuk ini ya, termasuk kuantitatif kan. Tapi karena dia terdiri dari beberapa kategori, kategorinya ini kabupaten atau kota yang ada di X, Karasiden, dan Semarang, maka data ini tuh menjadi tidak bisa dibuat dalam bentuk poligon frekuensi atau histogram, tapi dibuatnya dalam bentuk divisualisasikannya dalam bentuk diagram, baik itu melalui diagram batang maupun nanti pakai diagram lingkaran juga bisa dibentuk. Nah, dari sini ya langsung aja dibuat ini ya, dibuat diagramnya ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran, kalau dalam penyusunan diagram lingkaran ini, itu sedikit lebih panjang ya prosedurnya daripada tadi waktu kita menyusun diagram batang. Karena kalau dalam diagram lingkaran itu kan dia merupakan grafik yang menunjukkan kontribusi relatif dari setiap kategori terhadap nilai total pengamatannya. Oleh karena itu, ketika kita akan menggambarkan berapa luas irisan lingkaran masing-masing kategori, kan berarti kita harus mengkonversikan dulu nilai atau presentasi yang kita miliki terhadap sudut kan, terhadap sudut lingkaran. Karena kan kalau dalam lingkaran itu kan besar kecilnya irisan itu kan basisnya kan sudut. Tidak pakai misal satuan panjang sentimeter atau apa gitu, tapi pakainya kan ukurannya sudut. Oleh karena itu kita perlu melakukan konversi untuk membuat berapa besar irisan lingkarannya gitu.
Nah, di sini makanya tertulis irisan lingkaran mewakili kontribusi masing-masing kategori. Sehingga diagram yang terbentuk itu menyerupai lingkaran yang telah dipotong menjadi irisan yang ukurannya berbeda-beda. Di mana di sini setiap kontribusi sebesar 1% yang diberikan oleh suatu kategori itu, kalau dalam irisan lingkaran nilainya setara dengan sudut 3,6 derajat. Jadi kalau misalkan kita punya kontribusinya itu kontribusi kategori A gitu, itu 5%, berarti ya 5% 5/100 kali 360 derajat gitu kan. Karena kan kalau di lingkaran itu kan total jumlah sudutnya kan 360 derajat. Nah, sama ya di sini kalau dalam diagram batang itu digunakan ketika variabel yang diamati itu berbentuk kualitatif yang terdiri dari yang datanya adalah kategori. Nah, kemudian diagram lingkaran ini kurang cocok jika digunakan pada data yang kategorinya itu terlalu banyak gitu. Jadi kalau tadi kan saya bilang kalau visualisasi secara diagram itu digunakan ketika kita punya beberapa kategori. Tapi ketika kategorinya itu banyak, misalkan sampai 10, 8 gitu tuh dia kurang cocok divisualisasikan dengan diagram lingkaran. Alasannya apa? Karena hal ini akan menyebabkan sulit bagi mata untuk membedakan ukuran relatif dari setiap kategori yang berbeda, sehingga grafik menjadi sulit untuk ditafsirkan atau diinterpretasikan. Contohnya seperti ini. Enak nggak dilihat? Diinterpretasikannya enak nggak kalau seperti ini? Banyak banget kan ini kan? Nah, itulah maksudnya, maksud dari kekurangan ini ya, tidak cocok digunakan saat kategori yang kita punya itu banyak gitu. Nah, bandingkan dengan ini, misal saya kopikan lagi satu gambar, saya ambil dari internet ya, sembarang. Nah, ini. Dia ada 5 kategori. Kalau kayak gini kan masih enak kan? Maksudnya dilihat perbedaannya itu masih gampang gitu. Beda dengan ini yang jumlahnya itu udah banyak banget. Jadi kalau misal kalian kategorinya tuh punya banyak, sebaiknya kalau mau divisualisasikan itu lebih baik pakai diagram batang saja ya, bukan pakai diagram lingkaran. Nah, ini langkah-langkahnya sekarang ya. Yang pertama kalian gambar dulu lingkaran penuh, kemudian kalian tentukan besar sudut untuk setiap kategori. Rumusnya ini. Rumus besar sudut itu sama dengan frekuensi relatif kategori ke X dikalikan 360 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan frekuensi relatif? Frekuensi relatifnya itu bisa ditentukan dengan cara seperti ini. Nah, ini sebelum kalian menentukan besar sudut, kalian tentukan dulu frekuensi relatifnya untuk setiap kategori ya, di mana rumusnya itu sama dengan frekuensi kategori X dibagi total pengamatan. Nah, nanti setelah itu baru kalian bisa tentukan besar sudutnya. Oh, bukan dikali, maaf, dibagi. Dibagi total pengamatannya.
Nah, setelah diperoleh besar sudutnya, kalian gambar irisan lingkaran ya untuk setiap kategori berdasarkan nilai sudut masing-masing kategori. Di sini saya berikan contoh nyambung yang tadi ya, yang data penjualan mobil. Nah, dari sini kan total pengamatannya atau total yang unit terjualnya ini adalah 245 kan. Berarti frekuensi relatif untuk masing-masing kotanya itu adalah frekuensi setiap kota dibagi totalnya. 52, 40, 45, 43, 65 dibagi 245. Berarti kalau seperti ini, kira-kira menurut kalian ya, nilai frekuensi relatif tuh di antara interval berapa? Menurut kalian? Mohon maaf, bisa diulangi, Pak? Menurut kalian, kalau rumus frekuensi relatif itu adalah seperti ini, berarti kira-kira untuk setiap kategori, untuk setiap hasil pengamatan gitu, nilai frekuensi relatif itu ada di antara berapa sampai berapa? Nol sampai 1, Pak. 0 sampai 1 ya. Karena kan, tapi mungkin nggak sama dengan 0 atau sama dengan 1 frekuensi relatif. Mungkin nggak sama dengan 0 atau sama dengan 1? Kenapa nggak mungkin, Angelique? Kenapa nggak mungkin? Karena kan itu rumusnya kan pembagian antara angka yang di unit sama yang jumlahnya itu kan nggak mungkin bisa hasilnya genap gitu, Pak. Jadi bukan alasannya bukan itu. Karena untuk setiap kategori itu jumlahnya kan tidak mungkin sama dengan jumlah totalnya kan? Iya nggak? Kalau misal jumlah salah satu kategori itu apa namanya? Kalau kalian melakukan penelitian gitu, ya apa ya, kemungkinannya akan sangat kecil sekali kalian menemukan salah satu kategori itu nilainya frekuensi relatifnya 1, sedangkan kategori yang lain berarti frekuensinya 0 semua gitu kan. Itu bisa saja secara matematis itu bisa saja terjadi gitu, tapi secara prakteknya itu kemungkinannya akan sangat kecil gitu. Jadi di sini akan saya tuliskan bahwa nilai frekuensi relatif itu sama dengan seperti ini ya. Gini ya. Umumnya seperti ini. Lebih dari 0 kurang dari 1 gitu. Jadi kalau misal kalian nanti tugas atau ujian kalian diminta untuk buat diagram lingkaran, tapi frekuensi relatif yang kalian temukan kok atau ya nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 0, berarti kalian pasti ada salah perhitungan di situ. Nah, kemudian setelah kalian buat frekuensi relatifnya, kalian tentukan besar sudutnya sekarang. Dari nilai frekuensi relatif ini langsung dikalikan dengan 360 derajat. Nah, total nilai ini, total besar sudut untuk setiap kategori itu jumlahnya pasti akan sama dengan 360. Nah, setelah itu kalian tinggal buat ini, buat apa? Diagram lingkarannya itu. Nah, biar lebih apa ya? Biar lebih mempermudah pembaca ya. Mempermudah pembaca dalam memahami diagram lingkaran yang sudah kalian buat. Di setiap irisan itu bisa kalian tambahkan angka gitu. Nah, angka yang biasanya
biasanya atau yang saya sarankan untuk kalian tambahkan di situ adalah nilai frekuensinya gitu. Jadi misalkan di sini kebetulan di sini saya kan ini pakai Excel ya buatnya. Di sini dia angka yang ditambahkan itu berarti bentar. Oh ya, dia angka yang ditambahkan juga nilai frekuensinya. Jadi misalkan di sini Kabupaten Demak yang biru ini ya, biru muda ini 5252 itu adalah frekuensi penjualannya gitu. Seperti itu. Nah, untuk materi materi hari ini sudah selesai dan ini ada latihan soal. Silakan nanti dikerjakan untuk tugas ya. Nanti dikumpulkan di e-learning. Saya buatkan folder pengumpulannya. Tapi kayaknya waktu kemarin saya berikan tugas di kelas C itu ada beberapa yang sudah pernah diajarkan. Sebentar. Kalau nomor 1 ini kan berarti tentang frekuensi kumulatif ya. Diagram frekuensi kumulatif kan kalian tidak diajarkan, berarti ini saya hilangkan. Nah ini, kalau ini kan baru dipelajari tadi ya, diagram patang dan lingkaran, berarti oke. Kemudian kalau sama Bu Sri sudah pernah dikasih tugas tentang ini enggak, tentang menyusun distribusi frekuensi gitu? Udah pernah ya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah pernah berarti sama saya tidak usah. Ini saya hapus berarti ya. Karena kan di sini saya minta buat distribusi frekuensi. Ini juga saya hapus. Oh, bisa. Ini kayaknya ini bisa nyambung dengan materi kita. Ini ya. Seperti ini ya. Bisa ya. Maksudnya masih relate dengan materi kita hari ini gitu. Nomor ini juga tidak usah. Histogram frekuensi. Oh, ini. Berikan interpretasi terhadap ya, ini jadi satu paket ya. Nomor 3, kemudian nah ini 5 nomor aja ya tugasnya ya. Silakan kalian kerjasama dengan yang lain tidak apa-apa. Yang penting hasil jawabannya tidak sama persis titik komanya kalimatnya gitu. Kalau seperti itu kan berarti ya contek-contekan ya kalian. Nah ini dikumpulkan minggu depan ya, pas sebelum kuliah dimulai. Nah biar seragam saya putuskan mengerjakannya ini ya ditulis tangan ya. Tapi soalnya tidak usah ditulis lagi, soalnya biasanya kalau di prodi saya itu
kalau diberi tugas atau ujian itu soalnya ditulis ulang gitu. Itu kan nanti kan jadi kepanjangan kan. Soalnya tidak usah ditulis lagi, cukup kalian tuliskan saja jawabannya, ditulis ditulis tangan ya, biar sama semua. Terus untuk membentuk diagram atau histogramnya gitu, visualisasinya itu kalian jangan pakai software dulu ya, karena ini kan saya masih memberikan secara teoritisnya. Nanti ada sendiri praktikumnya gitu. Kalau praktikum baru diagram, histogramnya itu nanti pakai software gitu kan. Nah kalau ini karena ini masih teori, berarti kalian nanti pas buat histogram, buat poligon frekuensi, buat diagram batang atau diagram lingkarannya itu nanti pakainya manual ya. Kalian buat sendiri gitu. Jangan misal kalian buat di SPSS atau di Excel terus di print, ditempel di jawaban, jangan seperti itu. Ya tapi kalau mau seperti itu ya silahkan, tapi nilainya ya paling nanti saya kasih 1/4-nya lah. Tuh. Untuk jelas untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya sudah jelas ya untuk tugasnya. Pak, minta tolong nanti draftnya dikirim lagi ya Pak. Makasih. Ini draft apa ya? Ini Pak, ini soalnya jenengan itu mau rubah, mau nanti dikirim lagi. Oh iya. Nanti filenya semua saya kirim. Saya tuh modelnya seperti ini kalau ngajar. Sebelum ngajar saya berikan file dulu. Nah nanti kan setelah di perkuliahan selama kita kuliah itu kan pasti kan nanti ada update tambahan. Misal kayak tadi kan sebelum kuliah kan saya belum berikan gambar yang ini kan, belum ada gambar yang ini kan. Terus kan ada update-nya itu kan. Nah itu nanti setelah kuliah itu saya kirimkan lagi file update after course-nya gitu. Nanti saya kirimkan lagi di grup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.